Mengapa seorang wanita bisa meninggalkan pria yang tampak sempurna? Seorang pria yang selalu memperlakukannya dengan baik, memberikan waktu dan perhatian, setia, dan melakukan segalanya dengan benar, namun tetap saja dia pergi. Kadang-kadang wanita malah memilih pria yang sepertinya menawarkan lebih sedikit. Kenyataannya ini mungkin tidak nyaman untuk didengar, tetapi alasannya tidak ada hubungannya dengan usaha yang dilakukan pria. Semua ini berkaitan dengan 7 kebutuhan psikologis mendalam yang ada dalam diri wanita. Kebutuhan-kebutuhan ini seringkali begitu bawah sadar, sehingga banyak wanita sendiri tidak bisa menjelaskannya. Itulah sebabnya Anda sering mendengar ungkapan seperti, "Aku sudah tidak merasakan percikan cinta lagi. Aku butuh ruang. Ini bukan salahmu, ini salahku." Sebenarnya yang dia katakan adalah ketujuh kebutuhan ini tidak terpenuhi. Dan inilah bagian yang mungkin mengejutkan. Pria yang dia pilih berikutnya seringkali memenuhi ketujuh kriteria ini tanpa perlu berusaha keras, tanpa menyadarinya. Hari ini kita akan membahas secara mendetail mengenai 7 kebutuhan tersebut. Kita juga akan belajar bagaimana mengenali saat dia mencari hal-hal ini, dan bagaimana menjadi pria yang bisa memenuhinya secara alami tanpa harus memohon, mengejar, atau kehilangan jati diri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari saya jelaskan satu hal. Saya tidak menciptakan aturan-aturan ini. Saya hanya mengungkapkan permainan yang sudah ada. Kebutuhan psikologis ini nyata dan berpengaruh. Dan pria lain mungkin sudah memenuhi keinginan itu, mungkin dengan wanita yang Anda sukai. Perbedaannya adalah, saya akan mengajari Anda cara memenuhi kebutuhan ini dengan integritas, bukan manipulasi. Membangun koneksi yang nyata, bukan yang merusak. Jika Anda berencana menggunakan pengetahuan ini untuk menipu, mengendalikan, atau membahayakan, sebaiknya tutup video ini sekarang. Jika Anda masih di sini, berarti kita sejalan. Mari kita mulai. Kebutuhan nomor 1, dia perlu merasa diinginkan, bukan hanya dicintai. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria baik. Mereka seringkali mengacaukan cinta dengan nafsu. Mereka berkata, "Aku mencintaimu." Mereka memberi hadiah, bersikap baik, setia, dan suportif. Namun mereka gagal dalam satu hal penting, membuatnya merasa diinginkan. Cinta menciptakan rasa aman, sementara keinginan menciptakan kegembiraan. Keduanya penting, tetapi keinginan harus didahulukan. Ketika seorang wanita merasa dicintai, dia merasa aman. Namun ketika dia merasa diinginkan, dia merasa berdaya, feminin, dan menarik. Tanpa hasrat, cinta perlahan berubah menjadi kenyamanan, dan kenyamanan saja tidak cukup untuk menjaga daya tarik tetap hidup. Lalu, bagaimana cara mengomunikasikan hasrat tanpa terkesan tidak sopan? Pertama, melalui tatapan mata. Jangan hanya menatapnya seperti karakter film yang tidak pernah memutuskan kontak mata. Biarkan mata Anda bergerak secara alami. Perhatikan senyumnya, postur tubuhnya, dan cara dia membawa diri. Saat dia menyadari Anda sedang memperhatikannya, jangan langsung mengalihkan pandangan. Pertahankan kontak mata selama 1 detik lagi. Jeda ini mengirimkan pesan yang jelas tanpa kata-kata. Kedua, melalui sentuhan yang disengaja. Bukan sentuhan ramah atau gugup, tetapi sentuhan yang percaya diri dan bertujuan. Misalnya letakkan tangan Anda di punggung bawahnya saat berjalan, membimbingnya dengan lembut, atau menariknya sedikit lebih dekat saat berbicara. Sentuhan ini menyampaikan pesan, "Aku memilihmu dan aku nyaman menunjukkannya." Ketiga, melalui kejujuran yang tenang. Di tengah percakapan biasa, berhentilah sejenak. Tatap matanya dan katakan sesuatu yang sederhana seperti, "Kamu mengganggu konsentrasiku. Sulit untuk fokus kalau penampilanmu seperti itu." Ucapkan dengan tenang dan percaya diri. Keinginan yang berasal dari kekuatan terasa menarik, sedangkan keinginan yang muncul dari kebutuhan terasa tidak nyaman. Ingatlah perbedaan ini karena perbedaan ini mengubah segalanya. Kebutuhan nomor 2, ketidakpastian emosional. Ini adalah kebenaran yang jarang didengar oleh kebanyakan pria. Wanita tidak menginginkan kesamaan emosional. Mereka tidak ingin Anda merasakan hal yang sama persis setiap hari atau selalu menunjukkan energi emosional yang sama. Yang mereka inginkan adalah variasi emosional yang dibangun di atas rasa aman secara emosional. Ketika seorang wanita selalu tahu apa yang akan Anda katakan dan bagaimana Anda akan bereaksi, Anda mungkin terlihat dapat diandalkan, tetapi baginya Anda perlahan-lahan menjadi tak terlihat. Prediktabilitas menghilangkan kegembiraan, tetapi kontras emosional menciptakan rasa ingin tahu.
Ketika emosi Anda memiliki pergerakan alami, ketika Anda terkadang ceria, terkadang serius, terkadang fokus, dan terkadang rileks, pikirannya tetap terlibat. Dia memperhatikan karena dia tidak bisa sepenuhnya memprediksi Anda, dan otak manusia tertarik pada apa yang tidak mudah dibaca. Ini bukan berarti Anda harus bersikap dingin atau tidak stabil, artinya Anda menjadi manusiawi, dinamis, dan hidup. Berikut cara menerapkannya. 1. Variasikan ketersediaan emosional Anda. Terkadang Anda hangat dan ceria, di lain waktu Anda fokus pada pekerjaan atau kehidupan Anda sendiri. Anda tetap merespons, tetapi dengan energi emosional yang lebih rendah. 2. Beralih antara kedalaman dan keceriaan. Suatu hari Anda berbicara tentang nilai-nilai dan mimpi, di hari lain percakapan bisa menyenangkan atau sederhana. Ini membuat semuanya tetap segar. 3. Beri kejutan sesekali. Rencana tak terduga atau pernyataan jujur yang tidak dia duga bisa memecah rutinitas dan menciptakan momen yang diingat. Misteri menciptakan perhatian. Ketika kehadiran emosional Anda memiliki dinamika, minatnya tetap hidup. Kebutuhan ketiga, tantangan intelektual. Salah satu cara tercepat untuk kehilangan daya tarik adalah dengan terlalu setuju. Seorang pria yang selalu setuju mungkin tampak sopan, tetapi dengan cepat menjadi tidak terlihat. Ketika Anda tidak pernah menantangnya atau menunjukkan pandangan yang berbeda, Anda terlihat hampa. Pria yang selalu berkata "ya" mudah dilupakan. Daya tarik dibangun atas kehadiran, identitas, dan kekuatan pikiran. Ketika Anda menantang ide-ide seorang wanita dengan penuh hormat, otaknya terbangun. Dia mulai lebih memperhatikan Anda. Dia merasakan keteguhan Anda. Anda tidak mengalah hanya demi membuatnya senang. Anda tidak takut untuk berbeda pendapat. Itu menandakan kekuatan. Dia juga merasakan kemandirian Anda. Anda tidak bergantung pada persetujuannya. Anda memiliki nilai dan perspektif yang tidak dipinjam darinya, dan ini menciptakan rasa hormat. Tantangan intelektual bukan berarti bersikap kasar atau suka berdebat. Ini tentang mengekspresikan diri dengan percaya diri. Saat dia mengatakan sesuatu yang tidak Anda setujui, sampaikan perspektif Anda dengan tenang. Katakan, "Saya tidak sependapat dengan itu. Saya memiliki pandangan yang berbeda." Kekuatan bukan terletak pada kemampuan meyakinkannya, tetapi pada keteguhan pendirian. Ketika Anda berbeda pendapat tanpa ketegangan emosional, Anda menunjukkan bahwa Anda percaya diri. Rasa aman itulah yang membuat kata-kata Anda memiliki bobot. Kebutuhan keempat yang sangat penting dalam hubungan antar pribadi adalah ketegangan seksual yang konstan. Namun sayangnya, kebutuhan ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Penting untuk dicatat bahwa ketegangan seksual ini bukan semata-mata tentang seksualitas itu sendiri, melainkan lebih kepada arus tak terlihat yang mengalir di antara dua individu. Ketegangan seksual ini memberikan warna dan nuansa pada interaksi, membuatnya terasa lebih hidup, dinamis, dan menarik. Lalu bagaimana cara menciptakan dan memelihara ketegangan seksual ini agar tetap terjaga? Pertama-tama Anda bisa memulainya dengan menjaga kontak mata yang tenang dan penuh makna. Kontak mata yang baik dapat menciptakan koneksi yang mendalam dan membuat kedua belah pihak merasa lebih terhubung. Kedua, penting untuk menjaga jarak yang tepat saat berinteraksi. Kedekatan yang alami dan nyaman dapat menciptakan rasa keintiman yang mendalam tanpa terasa memaksa. Ketiga, perhatikan intonasi suara Anda. Mengatur volume suara menjadi sedikit lebih pelan saat momen terasa sangat personal dapat meningkatkan suasana dan menambah ketegangan yang ada. Keempat, jangan lupakan kekuatan jeda. Keheningan dalam percakapan bisa sangat berarti dan memberi ruang bagi perasaan untuk berkembang. Ketika ketegangan seksual ini hadir, pikiran akan tetap terfokus dan terlibat. Dia akan menikmati setiap detik dari momen tersebut, dan perhatian yang Anda berikan akan membuatnya merasa dihargai dan diinginkan. Ketika Anda berhasil menggabungkan ketegangan ini dengan tantangan intelektual, Anda akan menjadi sosok yang tak terlupakan dalam benaknya. Dengan demikian, menciptakan dan memelihara ketegangan seksual bukan hanya tentang fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan mental yang sangat penting dalam membangun hubungan yang mendalam dan berarti. Kebutuhan kelima dalam membangun hubungan yang sehat dan menarik adalah pentingnya membuat wanita merasa bahwa dia bisa kehilangan Anda. Salah satu aspek yang paling kuat dalam daya tarik adalah memberikan kesan kepada wanita bahwa Anda adalah sosok yang berharga dan tidak tergantung sepenuhnya padanya. Tunjukkan kepada dia bahwa Anda adalah individu yang mandiri, yang merasa utuh dan berharga dengan diri Anda sendiri.
Banyak pria seringkali terjebak dalam kesalahan yang sama, yaitu mengalihkan seluruh fokus hidup mereka hanya kepada wanita yang mereka minati. Meskipun ini mungkin membuat wanita merasa istimewa pada awalnya, seiring berjalannya waktu, perilaku tersebut justru menyampaikan pesan bahwa Anda lebih membutuhkan kehadirannya dibandingkan dengan mencintai diri sendiri. Wanita secara naluriah lebih tertarik kepada pria yang mandiri, yang memiliki kehidupan, minat, dan tujuan yang jelas untuk diri mereka sendiri. Kemandirian di sini bukan berarti Anda harus menjauh atau bersikap dingin terhadapnya. Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan keseimbangan dalam hidup Anda. Pastikan Anda terus mengejar karier, hobi, dan persahabatan yang Anda miliki. Ketika Anda menjalani hidup yang penuh dan bermakna, hal itu akan secara alami memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuatan yang menarik perhatian. Kemandirian Anda sejatinya adalah kekuatan terbesar Anda. Ketika wanita melihat Anda sebagai seorang yang stabil dan mandiri, daya tarik yang Anda miliki akan meningkat secara signifikan. Anda akan menjadi pilihan yang mereka inginkan, bukan sekadar keharusan yang harus dimiliki. Kebersamaan dengan Anda akan terasa seperti sebuah hak istimewa, bukan sesuatu yang diambil begitu saja. Ketika dia mulai merasa bahwa dia bisa kehilangan Anda, maka dia akan mulai berinvestasi secara emosional dalam hubungan tersebut. Dan ini adalah langkah penting menuju keterikatan yang lebih dalam dan bermakna. Kebutuhan keenam yang sangat penting dalam sebuah hubungan adalah kepemimpinan yang tenang dan bijaksana. Kepemimpinan yang tenang ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Ini bukan sekadar tentang mengendalikan situasi atau bersikap otoriter, melainkan lebih kepada memiliki keyakinan yang kuat, percaya diri, dan tetap tenang dalam setiap tindakan yang diambil. Ketika Anda menunjukkan kepemimpinan yang tenang, hal ini menciptakan rasa aman dan perhatian bagi pasangan Anda. Wanita cenderung mencari sosok yang mampu mengatasi tantangan serta mengambil keputusan dengan mantap dan tanpa keraguan. Ini akan menciptakan kenyamanan yang mendalam dan menambah daya tarik antara Anda berdua. Kepemimpinan yang tenang ini bisa ditunjukkan dalam berbagai tindakan sehari-hari. Misalnya, ketika Anda memilih tempat untuk berkencan atau merencanakan malam yang spesial tanpa harus terus-menerus meminta persetujuannya, itu adalah sebuah tanda bahwa Anda memiliki rasa percaya diri. Ketika Anda mengambil kendali dengan cara yang tenang dan mantap, pasangan Anda dapat merasa rileks dan sepenuhnya menikmati momen yang ada. Dengan demikian, Anda tidak hanya menunjukkan kepemimpinan, tetapi juga memberi ruang bagi pasangan Anda untuk merasa feminin dan nyaman. Ketika Anda mampu mengatasi situasi dengan percaya diri, dia bisa menikmati kebersamaan tanpa merasa harus mengambil alih kontrol. Selanjutnya, kita beralih ke kebutuhan ketujuh, validasi selektif. Validasi selektif ini merupakan cara yang sangat efektif untuk memberikan pujian dan persetujuan dengan bijaksana. Jika Anda memberikan pujian secara berlebihan, hal itu justru akan membuat pujian Anda kehilangan maknanya. Sebaliknya, ketika pujian Anda diberikan dengan jarang namun tulus, maka itu akan menjadi lebih berharga dan bermakna. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan saat-saat di mana dia melakukan sesuatu yang mengesankan dan memberikan pujian dengan tulus. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar menghargai usahanya. Di sisi lain, ketika dia mencari pengakuan yang dangkal, sangat penting untuk tetap netral. Dengan begitu, Anda mengkomunikasikan bahwa persetujuan Anda memiliki nilai yang tinggi. Dengan menguasai konsep validasi selektif ini, Anda akan menjadi sosok pria yang perhatian dan persetujuan Anda akan sangat dihargai. Ini bukanlah sebuah teknik manipulasi, melainkan tentang kejelasan dalam komunikasi dan integritas dalam hubungan. Jadi sangat penting untuk mengingat 7 kebutuhan ini: hasrat, variasi emosional, tantangan intelektual, ketegangan seksual, kemandirian, kepemimpinan, dan validasi selektif. Jika Anda dapat memenuhi ketujuh kriteria tersebut, maka Anda akan menjadi standar yang dia gunakan untuk membandingkan orang lain di sekelilingnya. Namun jangan lupa bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa etika akan menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, gunakan pengetahuan ini untuk membangun koneksi yang nyata dan saling menghargai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Memahami psikologi di balik hubungan adalah hal yang penting, tetapi menjadi pria yang secara alami mewujudkan semua ini adalah kunci utama untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bahagia.